Saudara pendengar, ada 13 perbuatan atau kejadian yang kita yakini dapat membatalkan puasa kita, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib bulan Ramadan. Apa sajakah perbuatan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap muslim pasti berkeinginan menjalankan puasanya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib Ramadan dengan benar dan memperoleh pahalanya secara utuh. Untuk itulah, seringkali terdengar pertanyaan semisal, kalau saya memakai obat tetes mata, apakah membatalkan puasa? Atau ada orang lain yang bertanya, kalau saya begini, apakah membatalkan puasa saya? Perlu kita ketahui bahwa syarat sahnya puasa adalah Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, lalu diiringi dengan niat puasa, tidak makan dan tidak minum, serta tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Oleh karena itu, selama kita tidak menelan sesuatu dengan sengaja atau tidak berhubungan suami istri, maka puasa kita tetap sah. Berikut ini sejumlah perbuatan atau kejadian yang membuat para pelakunya ragu-ragu apakah membatalkan puasa atau tidak. Pertama adalah berkumur dan gosok gigi. Itu tidaklah membatalkan puasa, tetapi harus kita lakukan dengan hati-hati agar air tidak masuk dalam rongga. Jika ada air yang masuk ke rongga tanpa sengaja, maka puasa kita tetap sah. Kedua, menghirup air dengan hidung sewaktu wudhu juga tidak membatalkan puasa, tetapi melakukannya haruslah hati-hati agar air tidak masuk dalam rongga. Ketiga, menelan ludah, lendir, dan dahak tidaklah membatalkan puasa. Keempat, menangis apapun penyebabnya juga tidak membatalkan puasa. Kelima, mengobati mata dengan obat tetes tidak membatalkan puasa. Keenam, menggunakan oksigen bagi yang menderita penyakit asma tidak membatalkan puasa. Ketujuh, menggunakan inhaler obat isap melalui hidung insya Allah tidak membatalkan puasa, namun sebaiknya dihindari jika tidak benar-benar terpaksa. Kedelapan, mengorek hidung dan kuping juga tidak membatalkan puasa. Kesembilan, berolahraga tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya berolahragalah pada sore hari. Jika olahraga dilakukan pada pagi hari, hindarilah olahraga berat yang banyak menguras tenaga. Juga hindarilah olahraga renang. 10. Berobat dengan suntik tidak membatalkan puasa. 11. Berbekam dan membekam tidak membatalkan puasa. 12. Donor darah atau mengambil contoh darah juga tidak membatalkan puasa. Ke-13. Keluar madhi atau mani, sperma, secara tidak sengaja biasanya saat buang air karena kelelahan maupun karena mimpi saat tidur siang hari juga tidak membatalkan puasa. Tentu saja kalau keluar air mani sebaiknya usahakan segera mandi. Ada juga perbuatan tercela yang tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa secara keseluruhan. Antara lain berbohong, memaki, mencela, menghina, atau ghibah, yakni mempergunjingkan atau membicarakan aib orang lain. Kedua, memandang lawan jenis penuh nafsu atau berkhayal yang tidak-tidak untuk membangkitkan birahi,
tidak membatalkan puasa, tetapi bisa membatalkan pahala puasa secara keseluruhan. Ketiga, marah, bertengkar atau berkelahi. Keempat, menipu, mencuri atau merampok. Kesemuanya itu tidak membatalkan puasa kita, tetapi bisa mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa kita secara keseluruhan. Keempat perbuatan tercela tersebut hendaklah sedapat mungkin kita hindari. Mengapa? Sebab tujuan puasa adalah mengendalikan diri. Jika hal itu tetap kita lakukan, maka sia-sia belaka puasa kita, sebagaimana yang terungkap dalam hadis. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dari puasanya itu lapar dan dahaga. Dan banyak pula orang yang melakukan sholat malam hanya mendapatkan dari bangun malamnya itu cuma begadang saja. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, dan Ibnu Khuzaimah. Demikianlah saudara uraian kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.